Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham وافتح علينا بنور العليم وسل أخلاقنا بالحلم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan pada kita semua. Pada maghrib kali ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, berniat beriktikaf melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung kembali kajian kita dalam kajian fikih. Pembahasan kita adalah tentang fikih muamalah. Di pertemuan yang sebelumnya kita membahas masalah yang cukup serius, yaitu adalah tentang jual beli bersyarat. Jadi kalau ada orang yang jual barang tapi bersyarat, syarat itu kadang-kadang ada yang memang harus ada dalam jual beli, ada nanti syarat itu tidak ada keterkaitan dengan jual beli, ada syarat itu yang walaupun tidak ada keterkaitan dengan jual beli tapi ada kemaslahatan bagi penjual dan pembelinya. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Malam hari ini kita akan bahas materi masih tentang jual beli, cuma dengan pembahasan adabul bai' wal mushtari. Jadi kita sebagai penjual itu ada adabnya, kita sebagai pembeli itu juga ada adabnya. Jadi jual beli itu bisa jadi pahala kalau adabnya itu dijaga. Penjual merasa nyaman ketika dia menjual, pembeli pun merasa hajatnya terpenuhi ketika dia membeli. Maka apa saja yang menjadi adab-adab yang harus dilakoni oleh penjual dan pembeli, kita bagi dalam dua pembahasan. Yang pertama, adabul bai', adab orang yang menjual. Jadi kita itu bila berjualan, ada adab. Supaya yang kita jual itu berkah, supaya yang kita jual itu bisa jadi pahala. Yang pertama satu, hadis Nabi SAW, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seorang laki-laki yang samhan. Samhan itu samiha itu dari asal kata memaafkan. Cuma mungkin bisa diartikan memaafkan, mengikhlaskan, memudahkan, memberikan apabila dia menjual atau membeli. Ayo sudah, bawa aja sudah. Nah, itu bahasanya. Jadi adab orang pada saat dia menjual, diantaranya adalah banyak-banyak samhan. Tapi tentu dengan perhitungan lah. Ini yang boleh mengatakan seperti ini, itu penjual, bukan pembeli. Ini kita mau beli, Pak. Tiba-tiba ujar pembelinya, ujar penjualnya, berapa harganya ini, Pak? Oh, harganya ini sekian. Bah, murahi, Pak. Hadis Nabi SAW, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat seorang laki-laki yang bilanya berjual, ini pemurah, Pak. Napian supaya dapat pahala pemurah. Ada cocok, Pak. Itu yang berhak melaksanakan itu siapa? Yang mengatakan dan menyadari itu adalah penjualnya. Kalau dibalik sini, terusan hadisnya, Pak, dan Allah memberikan rahmat kepada seorang laki-laki yang pemurah kalau dia membeli. Nah, selesai. Jadi yang menjual harus pemurah, yang membeli juga harus pemurah. Baik.
belum ada baca syarah Pak di bagian hadis ini. Nah, termasuk perhatikan Pak, ini bukan dari pembeli. Nanti Pak masalah pembeli ada kita bahas Pak. Ada pembeli itu ada. Ternyata banyak Pak, ada pembeli itu. Nah, kita yang berjual ini di antaranya adalah istihbabu irjahul wazn. Karena disuruh pemurah tadi kan, maka kita istihbab, disunnahkan pada saat menjual itu irjah itu melebihi sedikit Pak. Siapa yang boleh melakukan ini Pak? Penjual, jangan pembeli. Sidin menimbang dah, ambil seorang Pak, membuat seorang, Pak, ini menurut syarah hadisnya Pak kan bagusnya ditambahi. Itu yang kada boleh gitu. Ambil sendiri. Nah, tambah ini aja. Mana boleh gitu. Nah, cuma supaya kita itu Pak, kadang kita itu ketika jualan Pak, bukan cuma melulu tentang uang, tapi tentang silaturahim, tapi tentang kepercayaan, tapi tentang pahala, tapi tentang menebar kebaikan, tapi tentang membantu orang. Banyak hal dalam jual beli itu. Nah, makanya nanti bilanya kita berdagang, berjual, usahakan Pak, samhannya yang dikemukakan. Samhan itu berarti pemurahnya. Baik, itu yang pertama, itu adab penjual. Yang kedua, adab penjual itu adalah as-sidqu fil muamalati, at-tajirus saduqul amin, hadis Nabi SAW, pedagang yang as-saduq, saduq itu artinya apa? Yang jujur. Al-amin, yang memegang dengan amanah. Jadi bila pian hendak masuk surga Pak, masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bila orang itu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, akan dibangkitkan nanti bersama para anbiya, bersama dengan as-siddiqin, orang-orang yang siddiq, dan kemudian bersama dengan asyuhada, dibangkitkan bersama dengan para syuhada. Siapa? Mereka yang apabila berdagang at-tajiru as-saduq, yang jujur. Jadi yang kedua, adab seorang pedagang itu Pak, bilanya baik, sambat baik. Bilanya sudah expired, bilang aja sudah expired. Bilanya kada baik, bilang kada baik. Yang sekira-kira kalau kita kada sampaikan ini, maka ketika dia bawa pulang, dia akan menyesal Pak, beli ke kita. Berarti bukan semuanya juga diceritakan. Pak, ini kriteria barang yang ulun jual dari A sampai Z. Pian dengarilah A, B, C. Yang kira-kira kalau kita jual akan merugikan dengan ini Pak. Itu silahkan disampaikan. As-sidqu fil muamalah. Jadi yang pertama satu, bila orang berdagang harus apa Pak? Samhan. Samhan. Yang kedua, jujur dalam berdagang. Yang ketiga, nah, adab orang berdagang itu adalah jangan terlalu banyak hilif. Jangan terlalu banyak bersumpah. Yang ketiga, bila berdagang jangan terlalu banyak bersumpah. Walau kana shadiqan. Walaupun yang kita sumpah ini bujur. Bujur aja kada dianjurkan untuk bersumpah. Apalagi kada bujur. Ini bagus nih Pak, barangnya nih Pak. Wah, iya gerang. Lillahi ta'ala Pak. Padahal lillahi ta'ala tuh artinya apa Pak? Wah, itu jar lain sumpah itu lillahi ta'ala. Huruf sumpah tuh wallahi, billahi, tallahi. Nah, tak salah ulun nah. Bagus barangnya jar. Apa ya katanya? Ini pian bila cari barang nih Pak, di lain kada ada ini jar. Ya memang barang yang ampun sidin tuh di situ sidin aja. Di lain kada ada. Nah, jadi jangan dibiasakan bersumpah bila kita berdagang. Ngarannya kita berdagang nih Pak, bilanya banyak sumpah, takutnya nanti ada yang sedikit-sedikit Pak terlanggar atau tersalah dari apa yang dia sumpahkan. Yang ketiga, adabnya apa Pak? Jangan terlalu banyak sumpah, walaupun bujur. Yang keempat, bila berdagang itu, adabnya adalah fasyawibu bai'akum bis-shadaqah.
Wahai ya ma'syar tujar, wahai orang yang berdagang. Orang yang berdagang. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan dan dosa itu hadir Pak pada saat orang itu berdagang. Maka campurlah dagang kalian itu bisodaqoh, dengan banyak-banyak bersedekah. Kenapa Pak? Karena pada saat kita berdagang itu mungkin ada tersalah pandir, terdustakah, terkhilapkah, tak ambilkah, terkurangikah, atau yang terkait dengan haknya orang lain. Maka untuk hal-hal yang tidak kita ketahui ini, maka perbanyaklah dengan sedekah. Sedekah. Banyak yang bersedekah pada saat kita berdagang. Kemudian yang terakhir adab orang berdagang. Terakhir adab orang berdagang. Yang di sini malah nanti Alul bacakan yang lain. Apa itu? Al-kitabatu wal ishhad. Bilanya berdagang itu usahakan harus ada al-kitabah. Kitabah itu apa? Catatannya. Wah ini kan bila belanja tuh ada struknya kalau Pak. Struk tuh yang anunya tuh dah. Apa paturahnya? Apa paturah itu? Ya itu Pang sudah. Yang kertasnya itu nah. Apa resi kah bahasa kita? Nah, resinya itu kan membantu Pak. Buat yang menjual membantu catatan penjualannya, buat kita yang membeli membantu catatan kalau ada barang yang tertinggal. Dilihat catatannya. Kenapa ini minyak 6 bungkus? Padahal kita 5 bungkus saja. Pak, mohon maaf nah, ini tulisannya 5 bungkus Pak. Dan ulun memang beli 5 bungkus. Pian berinya 6 bungkus. Kenapa Pak? Bila nyata salah-salah, ini mengganti Pak. Kasihan ini. Maka bercatat. Al-kitabatu wal ishhad. Kalau dululah ada saksinya lah pada saat. Kalau sekarang mungkin dengan Alkitab. Baik, lanjutannya bilanya kita berdagang. Di antaranya adalah bila ada waktu kosong pada saat kita berdagang. Apa yang dilakukan Pak? Perbanyak berzikir, perbanyak berdagang, perbanyak berzikir, perbanyak amaliyah bilanya kosong. Pedagang dulu, ya mudah-mudahan Pak, kita doakan mana-mana yang berdagang mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini pian berdagang itu Masya Allah, luar biasa. Ada yang pacah sehari sekali kayak Pak pedagang tuh. Ada yang 3 hari hanya pacah kayak Pak. Kita doakan mudah-mudahan dilancarkan sebentar. Nah, bari menunggu pembeli itu ya sambil kita memperbaiki cara berdagang kita, mungkin dibantu dengan online kah? Mungkin dibantu dengan endorse kemana kah? Mungkin dibantu dengan pemasaran yang lebih baik. Mungkin dibantu dengan banyak hal. Jadi mungkin yang lebih ahli lah dengan itu. Karena ulun ini bahari berdagang, Mbak. Maksud bahari berdagang itu karena orang tua pedagang ya bantuin orang tua berdagang. Di Banjar itu ada namanya Pasar Hanyar. Tahu Pak? Saya tahu nih. Dulu Pak ramai Pasar Hanyar itu. Ada Pasar Hanyar, ada Pasar Ujung Murung. Nah, dulu berjualan dulu Pak. Abah di Pasar Hanyar, kakak di Pasar Hanyar, ulun disuruh abah di Ujung Murung. Ya berdagang nih kadang kita sambil menghadang waktu, banyak yang digawe macam-macam. Ada yang sambil menghadang, biasanya apa Pak? Bila sambil menghadang, bila sudah jam 2, jam 3, macam-macam yang digawe. Ada yang sambil menghadang. Kalau Bapak. Jadi apa yang digawe Pak? Yang digawe itu kira-kira apa nih? Yang kira-kira mendatangkan dengan rezeki. Sebelum kita tulak berusaha sambil sembahyang duha. Sembahyang duha berapa rakaat? Sambil kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hari ini kita berdagang rame. Kalaunya pun kada rame, berikan rezeki dengan cara yang lain. Dua. Yang ketiga, sambil menghadang waktu, ingat dulu Pak, bilanya di wadah Abah, sambil menghadang membeli, ulun sambil ulangi hafalan Pak. Dapat juz dibaca, sambil ulangi hafalan.
Ya walaupun waktu itu niatnya kada baik Pak, ngulangi hafalan itu. Ya Allah, mudah-mudahan dengan mengulangi hafalan ini banyak membeli. Padahal mengaji aja Pak. Kada diniatkan buat apa-apa gitu. Ya, tapi sambil artinya apa yang kita lakukan dalam usaha kita itu yang kira-kira akan mendatangkan rezeki buat kita. Itulah. Baik, ini adab dalam orang berdagang. Jadi itu diantaranya apalah? Jangan melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar dengan syariat. Kalau misalnya kada rame, ya banyaknya berdoa. Bukan banyak lagi melakukan hal-hal yang melanggar dengan syariat. Termasuk dalam akidah sama juga. Nah kemudian dalam berdagang itu biasanya ada etika Pak. Berdagang itu ada etika orang berdagang. Apa di antara etika orang berdagang itu? Misalnya begini. Di zaman sahabat Umar itu ada orang berdagang Pak. Murah benar Pak. Pian bilanya murah itu kemana yang dicari? Pasti yang murah kalau. Ini orang berjual 5.000 atau orang berjual 50.000. Di samping itu berjual 49.500. Mana pian beli? Ulangi lah. Ini toko nah. 50.000 berjual. Ini berjual 49.500. Kemana pian? Kesini kah Pak? Aku yang murah aja jar. Padahal murahnya berapa Pak? 500. Cuma ya itu tadi kita bilangnya murah itu. Nah di zaman sahabat Umar itu. Jadi kita Pak ketika berdagang itu sambil memikirkan. Bukan cuma kita tapi orang di sekitar kita. Ada orang berdagang itu di zaman sahabat Umar. Itu diturunkan Pak. Ditegur oleh sahabat Umar. Dari sahabat Umar bahasanya Pak. Ikam mematikan kawanan ikam. Normalkan harga ikam. Normalkan harga ikam. Kembalikan seperti biasa. Nah itu Pak, jadi perdebatan secara hukum bahwa berarti kada bolehlah harga itu terlalu murah. Bukan juga Pak. Karena di kejadian yang lain, sama di masa kekhalifahan Sayyidina Umar, ada orang berdagang dengan harga murah. Dibiarkan oleh beliau. Pian ini kenapa murahnya berdagang nih? Harganya seperti itu. Wahai sahabat Umar, ulun menurunkan sampai sini kenapa? Karena tidak semua orang mampu dengan membeli barang yang ulun jual. Jadi ulun berjual murah ini sambil bersedekah. Nah kalau kayak itu kada apa-apa. Ada kalanya Pak, gitu. Itu di antara etika-etika orang berdagang. Mudah-mudahan kita seberatan diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berdagang kah kita nih Pak? Mudah-mudahan dilancarkan seberatan lah. Sembahyang duha sambil beribadah dan yang lain-lain. Baik. Selanjutnya pembeli pulang. Nah, pembeli ini harus ada adabnya para jemaah. Karena kadang penjual itu, ulun yakin Pak, bila penjual itu insya Allah beradab. Kenapa? Karena ini apa jar orang pembeli itu adalah raja. Ya kada tahu lagi. Kalau pembeli adalah raja, penjual berarti apa Pak? Itu sambung seorang itu Pak. Oke. Sekarang adab orang yang membeli. Apa di antara adab-adab orang yang membeli? Adab orang yang membeli di antaranya adalah satu. Yang pertama hadis Nabi SAW. Man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin wa rafa'anahu alfa alfi darajatin. Baik. Bilanya masuk ke pasar, tulisan hadis ini Pak pasar. Cuma nanti di dalam pengamalannya marketplace yang market yang ganal-ganal di mana aja? Ke mall kah? Ke pasar kah? Bilanya masuk itu ke dalam itu Pak membaca dengan doa. Apa doanya? Hadis ini Pak diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam Sunan At-Tirmidzi kata beliau, kata Nabi SAW, barang siapa yang masuk pasar dan kemudian berdoa. Pertanyaan ulun, pian bilanya masuk mall berdoa apa? Berdoa.
Pakai batis kanan kah? Pakai batis kiri? Tahu lagi sudah bilanya masuk. Konteksnya di dulu itu mungkin pasar. Di kita sekarang itu banyak hal Pak. Di market mana saja. Pian pernah lah bilanya kita tuh Pak. Ini. Ke pasar, dari rumah tuh sudah dicatat dah. Yang mau dibeli itu apa. Tapi begitu sampai di sana Pak. Tergoda ini, tergoda itu. Sampai ke rumah, barang yang harusnya dibeli kada tertukar. Barang yang kada perlu ditukar tiba-tiba. Itu kenapa Pak? Kalau bacaan kayaknya masuk ke pasar itu Pak. Apa bacaannya? Insya Allah hafal seberataan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Tambahannya wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali bacanya? Bila habis maghrib berapa kali bacanya Pak? Baca la ilaha illallah syarikalah itu berapa kali? 10. Bila habis sembahyang subuh Bang? 10. Bila hendak masuk pasar berapa kali Pak? Kalau dosa 10 kali, bila 10 kali habis bantri orang. Kenapa aja? Kami berjikiran sih. Sekali aja baca. La ilaha illallah la syarikalah. Alhamdulillah. Maka bila pian baca itu alfa itu 1.000.000 Pak. Itu deskripsi tentang banyaknya pahala yang didapatkan. Alfi nolnya itu kan alaf itu kan 1.000 Pak. Berarti kan nolnya 3 1.000.000. 1.000.000 kali anu kita itu. 1.000.000 kali ditinggikan derajat, 1.000.000 kali pahalanya, 1.000.000 kali diampuni dosa kita. Hanya dengan masuk la ilaha illallah wa syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Baik, insyaallah bisa diamalkan malah bila masuk pembacaan. Baik, satu. Yang kedua, pasar ini la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afshilu assalama bainakum. Bila masuk pasar tuh Pak, bila bertemu lawan kawan, lawan apa, bersalaman, assalamualaikum. Kami dulu ingat ulun Pak di pasar Ujung Murung, tapi ulun pikir di pasar mana aja kayak itu kayaknya. Jadi bilanya buka toko di Ujung Murung tuh, bila buka toko itu sudah adab kayaknya dari mulai bahari Pak ya. Buka toko, bila buka toko tuh hal pertama yang dilakukan Pak apa Pak? Buku liling di sekitar pasar kami, pasar toko kita tuh. Buku liling di mana kita berjualan. Apa yang dilakukan nih Pak? Hadis nih. Apa itu? Assalamualaikum. 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 Padahal di Higa nih Pak, bisa jadi saingan. Padahal di Higa nih, bisa jadi kompetitornya kita. Tapi Pak, sama-sama berusaha, sama-sama berdagang, sama-sama menawarkan. Rezeki itu Allah yang bisa jadi yang di ujung yang ramai. Bisa jadi. Salaman, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi tebarkan salam. Menajak, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu pada saat dalam pasar. Baik, selanjutnya apa yang menjadi adab daripada seorang pembeli? La yasum al muslimu ala saumi akhihi. Bilanya anu tuh Pak, bilanya nah ini nanti interpretasinya turun malah. La yasum al muslim. La yasum itu jangan menawar apa yang sudah ditawar oleh saudara kita. Ini maksudnya apa Pak? Mbak Antri, Mbak Antri. Adalah melihat Pak orang-orang yang nyerobot antrian. Apa hukumnya Pak nyerobot antrian? Ini ulun contohkan nah. Jadi ada nasi goreng baik viral, ramai. Jadi ujar kawan, wah ini ramai ini aja. Wah ya, apa bukannya? Malam bukannya aja. Baik. Malam datang ke situ. Begitu datang ke situ Pak, antri Pak. Antri. Panjang. Kertas nah. Antri sudah. Pas sudah giliran Nah, ini Pak yang terakhir. Kalau pian pesan 3, pian pesan 4, pian pesan 2 kada cukup. Jadi ini karena orangnya terbatas, pian sebungkus, pian sebungkus, pian sebungkus. Bagus kalau Pak menjualnya Pak. Bagus itu.
Jangan menawar apa yang sudah ditawar oleh saudaramu, apalagi mengambil apa yang sudah menjadi haknya saudaramu. Antri, udah satu-satu deh. Kalinya pas sudah masak berbagi, ada langsung datang Pak ini. So, langsung ambil. Nasi dindang berjual ini ngaran rame juga, kada tahu juga Pak ya. Langsung diambil nih. Wah, ini makanya bilanya kita lawan nih Pak ya, belawan sih ini kayaknya. Siapa kira-kira nih Pak yang datang langsung nyerobot nih? Nah kalau saya sambat itu, langsung mengambil. Tuh jangan Pak. Kita menawar orang yang punya orang aja Pak, itu kada boleh. Apalagi mengambil yang sudah dihajis oleh saudara kita Pak. Dihajis itu di mahjus itu Pak sudah dipesan. Untung belum bayar Pak. Jakanya sudah bayar, diambil orang lagi. Wah sakit hati itu 2 kali itu sambil lapar dia sambil berdoa yang macam-macam. Maka jangan jangan biasakan Pak nyerobot antrian tuh. Ini maknanya banyak. Bila orang berantri. Baik. Selanjutnya adab daripada pembeli. Nah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Pedagang itu membelikah menjual, bilanya azan sudah dikumandangkan, maka sebaiknya itu transaksi apa aja Pak? Bilanya sudah azan dikumandangkan, maka sebaiknya ampe dulu. Bisa lah insya Allah malah. Dari pagi Pak. Dari pagi. Ada orang yang nukar sama sekali. Ada pajak sama sekali. Tiba-tiba pas sudah as-salatu wassalamu alaik. Oh rame Pak toko kita. Pas sudah azan, Allahu Akbar Pak. Ulun nukar lah. Berapa nih Pak? 20 juta aja. Wah banyak duitnya Pak. Cuma pas azan. Pertanyaannya, betarus kah? Sembahyang dulu. Ini mulai pagi tadi belum baca Pak ini. Sembahyangnya sembahyang zuhur. Waktunya panjang. Sembahyang gak dahulu, berdagang gak dulu. Berdagang gak teruskan. Ya Bapak. Ini berdiaman nih kayaknya berdagang dulu kayaknya nih lah teruskan boleh. Apalagi menang sudah 3 hari kada pacah, sekali pacah 20 juta. Cuma pas orang azan. Insyaallah. Ya harap dipahami bersama bahwa Ar-Razzaq yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya bila kita mendahulukan Allah Pak, insyaallah Allah akan mendahulukan kita. Bilanya sudah azan aja sembahyang dulu. Sembahyang dulu. Ulun bahari di pasar kayak apa Pak? Bilanya azan Pak. Kain panjang di tutup tulakan orang sembahyangan. Itu adabnya orang pedagang. Baik. Selanjutnya adalah wa iyyakum wahai syatil aswaq. Ini kalau dimaknakan Pak berbelanja itu nih kita Pak seberatan. Termasuk kita Bapak Ibu. Berbelanja itu belanja sambil beringat barang yang kita tukar ini akan dihisap di hadapan Allah. Belanja itu sambil bertanya, bila belanja ini adalah manfaat. Ini ada orang belanja itu Pak beramian. Lihat itu ambil, sementang duitnya ada. Belanja itu Pak sesuai dengan apa yang kita hajatkan. Biar duitnya duit kita. Biar duitnya duit kita. Apa aja Pak yang kita tukar itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Gampangnya poin yang bagian ini Pak, bilanya hendak bertukar, belanjalah apa yang sesuai dengan keperluannya kita. Bila pian tulak itu bercatat, maka ketika pulang yang dicatat itu yang dibawa beli. Yang memang yang paling susah disuruh belanja tuh Pak, Bapak-bapak. Bapak-bapak ini bila disuruh belanja ya Bapak. Biar namanya tukarkanlah bawang 5 on. Berapa biji 5 on itu Pak bawang?
bawang 5 onjar. Datang Pak 5 kilo membawa. Coba aja. Lakian ini Pak bila disuruh ke pasar belanja, anulah bawakan apa itu daun bawang. Daun bawang berapa anu tuh? 3 ikat membawa Pak. Disuruh tuh tadi nukar 3 anu aja, 3 daun aja. 3 ikat membawa. Begitu ditanya, kenapa nukar 3 ikat ini? Biar ada simpanan, biar sampai berbunga Pak di dalam kulkas anu tuh. Nah itu sambil lah dilihat-lihat apa yang menjadi hajatnya buat kita. Baik, lanjutannya. Bila ke pasar tuh Pak, kita seberapa lakian gini. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Usahakan mata itu dijaga. Karena ada orang ke pasar tuh Pak, cuci mata. Padahal ke pasar itu disuruh menundukkan mata pandangan. Kenapa Pak? Kan bila di pasar nih banyak orang dilihat. Api, bingung Pak, apa api itu? Oh sekalinya ada yang bungas yang lalu, isyaratnya pakai api tadi itu. Kalau pina jangan. Jadi disuruh menundukkan pandangan penjualnya, pembelinya sama. Baik. Kemudian terakhir adab dalam orang berdagang adalah an-niyah as-shalihah. Berniatlah dengan niat yang baik. Bila ke pasar tuh niatnya yang baik. Bila berdagang tuh niatnya dengan niat yang baik. Ini diantara adab-adab dalam kita berdagang, menjual dan membeli. Ini sebaiknya dijaga para jamaah supaya apa yang kita tukar itu bisa menjadi berkah, bisa menjadi manfaat. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas beberapa model jual beli terbaru. Di antaranya tadi yang sudah ulun rangkumkan untuk di pertemuan akan datang, jual beli valuta asing. Jual beli valuta asing. Ini kita nih hendak liburan, kadang duit-duit itu ada yang ditukar. Hari raya banyak juga kalau Pak yang ditukar duit berhuruf dengan duit. Apa hukumnya bila nang dolar dengan rupiah tapi ada margin yang dilebihkan? Itu insyaallah kita akan bahas nanti di beberapa pertemuan yang akan datang. Baik, demikian jamaah yang dirahmati Allah. Silakan kalau ada yang ditanyakan terkait tentang adab antara penjual dengan ya, ya. Apa yang dilakukan tuh? Ya, ya. Baik. Apabila berdagang itu ada yang segala macam, ada yang ini, gitu. Baik, ini diantara yang dilakukan supaya, makanya tadi ulun sudah isyaratkan lah, bahwa pada saat berdagang itu berbanyak berzikir. Jadi bila ada orang berdagang, kemudian menemukan ini dan itu, satu poin pentingnya, satu. Menguatkan hati tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang ditakutani itu hanya Allah. Yang memberi bekas itu hanya atas dasar kuasa dari Allah. Tidak ada memberikan sesuatu apapun kecuali semua memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus dilakukan adalah jangan menunjuk kiri dan kanan, jangan menuduh kiri dan kanan. Apa yang harus dilakukan, Pak? Harus dilakukan adalah satu, perbanyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilanya perlindungannya, insya Allah Pak, dengan banyak berzikir kepada Allah. Di antara yang harus pian baca untuk bisa melindungi dari hal-hal yang tidak baik, utamanya buat nang berdagang. Apa itu Pak? Membiasakan malam, utamanya malam, membaca dengan Ratibul Haddad. Apa namanya Pak? Ratibul Haddad. Itu mudah-mudahan
warung yang jar orang, nah ulun kada tahu warung pian ada di situ, kenapa kada kelihatan jar, padahal orang melihat tapi orang kada melihat. Nah baca rotibul haddad itu mudah-mudahan bisalah menghindarkan dari yang ada baik. Diamalkan. Kapan diamalkannya? Jangan pas kejadian aja. Jadi bila ada yang itu Pak, apa yang dilakukan? Dibuang, dikubur, habis itu sudah banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan ulun satu. Jangan dibalas-balas segala macam. Jangan pian doakan supaya udah Pak. Kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada aja kena. Mudah-mudahan sidinnya sadar, mudah-mudahan usahanya tambah baik. Itu pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdagang Pak Ustaz, itu ada yang saya lihat semacam makelar gitu. Jadi misalnya ada seseorang menjual rumah, kemudian ada makelar, dia ini menjualkan punya orang ini ke orang lain gitu. Terus pada saat barang ini laku, dia bisa dapat persen dari sana atau keuntungan dari sana, tapi juga dia dapat keuntungan dari pembeli gitu. Kira-kira bagaimana itu dia punya hukum? Baik. Masih aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simsar namanya Pak, simsar. Nanti ada materi khusus kita tentang simsar, tapi lu jawabkan singkat malah. Jadi gini. Jadi mereka itu berposisi sebagai bisa menjadi narahubung, bisa menjadi wakil, Pak. Ya. Kalau narahubung itu cuma memberikan informasi aja. Berikan informasi. Ini penjual, ini anak berjual tanah. Nah, aku perlu bercari tanah. Ini kan narahubung, Mbak. Narahubung. Nah, adapun kemudian nanti narahubung itu apakah dapat dapat persen atau kada? Satu poinnya, Pak. Persen itu tidak boleh sifatnya memaksa. Satu. Maksudnya ini lah. Karena harus 5% ini, tidak boleh Pak. Karena itu harus, dia upah Pak, ujrah. Maksud tidak boleh memaksa, harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah kalau kebetulan ini Pak, si simsar yang di tengah ini, dia dapat, dapat fee lah, dapat ujrah, dapat upah dari si penjual, makasihlah sudah dijualkan tanahnya. Nah, boleh lah yang nerima Pak, boleh. Karena diberi upahnya. Nah si pembeli karena merasa terbantu, aku terbantu benar, walaupun harganya lumayan, tapi dengan asbab ikan berjual tanah menjadi narahubung, aku ketemu akhirnya, makasihlah aku memberi ikan jual. Boleh Pak, boleh dengan syarat satu, apa itu Pak? Harus ada transparansi kejujuran antara penjual pembeli, bukan ditilang. Ya begini Pak. Ini misalnya harganya jar bepadahnya 100.000. Dipadahkannya ke sini 150.000. Nah itu yang ada boleh Pak. Kenapa Pak? Karena posisinya sebagai apa? Syarat orang berjual, dia harus menjual barang yang menjadi miliknya. Syarat berjualan itu Pak harus menjadi milik. Jadi bepadah aja. Ini tanah pian berapa nih? 100.000. Gih. Ulun padahkan 150.000 lah, 50.000-nya gasan ulun. Selesai. Tapi bila pian menjual itu Pak, pertanyaan ulun simpel aja. Ini tanah tadi 100.000, pian jual 150.000. Yalah. Pertanyaannya, barang yang pian jual itu milik siapa Pak? Wakalah, kalau pian sebagai wakil menjualkan barang. Wakil itu hanya boleh melakukan suatu tindakan transaksi yang hanya diizinkan oleh orang yang diwakilkan. Bila orang yang diwakilkan Pak mengatakan, ada Bapak kayak itu, silahkan. Karena sudah ada perjanjian dari awal. Yang jadi masalah, kalau wakil melakukan suatu tindakan yang tidak diketahui oleh penjual. Maka dijualnya Pak 150.000. Apakah sah jual belinya? Entar dulu. Kalau sidin bepadah pada akhirnya Pak, ulun jualnya 150.000, 50.000-nya gasan ulun. Bila jar penjualnya, silahkan ambil aja, sah. Ya, kada. Kesimpulannya, kalau si yang di tengah ini mengambil dari sini, ada masalah, kada ada masalah Pak. Silahkan, syaratnya satu, harus ada kejujuran dan transparansi dari kedua belah pihak. Supaya ini jangan merasa terbunguli, ini jangan merasa terbunguli. Dan bayangkan, masih ada di tempat
penjualnya, pembelinya, bubuhan yang di tengah ini Pak, buku ciak sudah 20 juta aku dapat Jan. Itu si pembeli Pak. Pak, aku mendengar Jan dapat 20 juta. Oke Pak, sakit hati lah Pak. Sakit hati. Beda kalau si pembeli mengatakan, si penjual mengatakan, nah aku beri jam 10 juta. Si pembeli mengatakan, aku berikan 10 juta. Intinya satu aja Pak, karena ada masalah diberi di dalamnya. Asal tidak ada yang terdolimi, tidak ada horor, tidak ada yang tertipu dari transaksi itu. Coba Allahu a'lam. Ada lagi bis pada jamaah? Enggak. Ini contoh aja Indonesia. Memainkan beli, tapi di masjid saya pakai. Baik, misalnya kita ditugaskan untuk membeli sesuatu dan kemudian mengambil keuntungan. Jadi ya langsung aja lah, itulah contohnya lah. Jadi tolong tukarkan ini, beli mic. Bolehkah kita mengambil keuntungan? Pertanyaannya, posisi kita antara penjual dan pembeli itu sebagai apa, Pak? Dulu nih, menukarkan ke masjid, menukarkan. Ulun beri contoh yang lain aja boleh, jangan masjid lah. Oke, misalnya gini. Pian nyuruh ulun untuk beli mic, gitu boleh. Pertanyaannya, posisi pian, posisi ulun, ini sebagai apa, Pak? Sebagai orang yang diperintahkan untuk membeli, apakah sebagai pembeli, Pak? Itu dulu pertanyaannya. Pahamkah maksud ulun, Pak? Posisi ulun ini sebagai apa? Kalau pian menganggap ulun sebagai seorang yang diamanahkan untuk membeli, maka berarti ulun sebagai wakil, Pak. Wakil itu tidak boleh bertindak kecuali hanya sesuai dengan apa yang diarahkan oleh yang diwakilkan. Tukarkan mic lah, harganya berapa? Harganya misalnya 10.000. Sudah Pak, harus 10.000. Tidak boleh ada apapun. Beda nanti kalau ceritanya, aku nukar mic lah lawan nikam. Kayak gitu lah. Ulun nukar mic lah dengan pian. Pian Pak, masjid. Nukar mic dengan ulun. Ulun boleh lah mengambil keuntungan Pak. Ulun cari mic-nya ke sana kemari. Kemudian, nah ini ulun jual mic-nya ke pian. Boleh ulun mengambil keuntungan? Boleh aja Pak. Kenapa Pak? Apa bedanya dengan posisi yang pertama? Posisi yang pertama, ulun sebagai wakil. Posisi yang kedua, ulun sebagai penjual dan pian sebagai pembeli. Bisa dipahami Pak? Oke. Jadi tergantung dari posisinya kita berada di mana. Nanti kita akan sampai dalam materi wakalah malah. Berarti wakalah. Wakalah itu jangan salah juga Pak. Baik, ulun beri contoh lagi lah. Yang ketiga, tukarkan mic. Ulun tukarkan mic. Tapi akadnya ulun sebagai wakil ini Pak, untuk membeli. Wakalah bil apa dulu nih? Kalau wakalahnya, wakalah bil ujroh Pak, ulun harus dapat upah. Tapi bukan dari keuntungan penjualan, tapi upah ketika membeli. Bisa dapat lah Pak, bisa jadi dapat. Kalau memang akadnya dari awal adalah wakalah bil ujroh. Anulah, tukarkan mic lah aja. Karena ulun upah pian, berapa upahnya? 2 juta aja. Wah banyak aja. Karena nukar mic-nya ini di Irian Jaya misalnya, atau di Papua. Nah itu harus berupah Pak. Karena memang akadnya mewakilkan untuk membeli dan dengan ujroh. Jadi jawabannya tergantung dari posisi kita sebagai apa. Itu boleh. Maksudnya Allahu a'lam. Baik, mudah-mudahan bisa terjawab Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada yang sampaikan salah kurang utama tinggalkan, ikuti pendapat yang lebih baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka du'aka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.